Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Umu Ibrahim. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah bersedia mengklik dan menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai Ayo Kita Berlatih 1.2 soal uraian nomor 6-11. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya ya. Happy watching! Nomor 6. Sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Kemudian, kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Kita buatkan dulu garis bilangannya. Jadi, 0 itu kita anggap sebagai permukaan laut, bagian positif kita anggap sebagai atas permukaan laut, dan negatif ini kita anggap sebagai bawah permukaan laut. Kita buatkan angkanya dulu. Jadi pada soal cerita ini, mula-mula kapal selam menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Kalau di bawah permukaan laut, posisinya di bagian negatif. Jadi, dari titik 0, bergerak menuju negatif 120. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Dari titik negatif 120, dia bergerak sejauh negatif 60. Gini ya. Kemudian bisa kita hitung 120 kita kurangkan dengan 60, hasilnya negatif 180. Nah, ini model matematikanya. Jadi pada awalnya kan kapal selam itu menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Kalau di bawah permukaan laut, maka tandanya itu negatif 120 meter. Kemudian kapal itu bergerak ke bawah sejauh 60. Masih sama, berarti negatif 60. 120 meter ditambah negatif 60 meter sama dengan negatif 120 meter, positif dikali negatif, 60 meter sama dengan negatif 180 meter. Nah, di sini kan tandanya negatif kan. Kalau negatif itu posisinya di bawah permukaan laut. Maka posisi kapal selam adalah 180 meter di bawah permukaan laut. Soal nomor 7. Pak Agung memiliki usaha penjualan ayam potong di pasar. Pada bulan pertama, ia mendapat untung 4 juta. Bulan kedua, Pak Agung mengalami kerugian sebesar 6 juta. Pada bulan ketiga dan keempat, hasil penjualan Pak Agung mengalami kerugian sebesar 2 juta dan 3 juta. A. Apakah Pak Agung mengalami untung atau rugi dari hasil penjualan pada bulan pertama dan kedua? B. Hitunglah total kerugian Pak Agung untuk bulan ketiga dan keempat. Kita buatkan dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini untung bulan pertama sama dengan 4 juta, kemudian rugi bulan kedua 6 juta, rugi bulan ketiga dan keempat 2 juta dan 3 juta. Di dalam garis bilangan, kalau untung, tandanya positif, kalau rugi, tandanya negatif. Kita jawab dulu yang A. Yang A di sini kita disuruh menentukan apakah bulan pertama dan kedua itu Pak Agung mengalami untung atau rugi. Nah, bulan pertama, Pak Agung itu untung 4 juta. Kalau untung, tandanya positif, jadi positif 4. Kemudian bulan kedua, Pak Agung mengalami kerugian, rugi, sebesar 6 juta. Kalau rugi, tandanya negatif, negatif 6. Jadi di sini 4 ditambah negatif 6 sama dengan 4, positif dikali negatif, negatif 6. 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Atau bisa kita buatkan di dalam garis bilangan. Kita buatkan dulu angkanya. Nah, di sini dari titik 0 bergerak menuju positif 4. Kemudian dari positif 4, dia bergerak menuju ke negatif sebanyak 6 angka. Seperti ini ya, sebanyak 6 angka. Maka 4 ditambah negatif 6 sama dengan 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Kalau negatif, untung atau rugi?
rugi ya. Nah, maka pada bulan pertama dan kedua, Pak Agung mengalami kerugian sebesar 2 juta. Di sini kan satuannya juta, jadi 2 juta. Sekarang yang B, hitunglah total kerugian Pak Agung untuk bulan ketiga dan keempat. Jadi pada bulan ketiga dan keempat ini sama-sama rugi. Kalau rugi, tandanya negatif. Negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 2, positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi negatif 2 dikurang 3 sama dengan negatif 5. Atau bisa kita buatkan di dalam garis bilangan seperti ini ya. Kita buatkan dulu angkanya. Dari titik 0 menuju negatif 2. Lalu dari negatif 2 dia bergerak menuju ke negatif sebanyak 3 angka. Maka negatif 2 dikurang 3 sama dengan negatif 5. Kalau negatif, untung atau rugi? Rugi ya. Nah, maka total kerugian Pak Agung pada bulan ketiga dan keempat itu sebesar 5 juta. Sekarang kita masuk soal nomor 8. Nomor 8, setiap hari Sabtu, Alvin selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Pada saat latihan baris berbaris diperintahkan dari Komandan Regu maju 3 langkah. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 3 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan mundur 4 langkah, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak melawan arah sejauh 4 langkah. Demikian seterusnya. Suatu ketika, komandan pasukan memerintahkan Alvin untuk maju 10 langkah, kemudian mundur 8 langkah, dan maju lagi 3 langkah. A. Nyatakan langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat. B. Tentukan posisi terakhir Alvin terhadap posisi awal. Sekarang kita tentukan dulu yang A. Yang A ini kita disuruh menyatakan langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat. Kalau maju, tandanya positif. Kalau mundur, tandanya negatif. Kita buatkan dulu di dalam garis bilangan. Kita buatkan angkanya. Nah, awalnya Alvin itu disuruh maju 10 langkah. Maju tandanya positif, jadi positif 10. Dari titik 0 bergerak menuju positif sebanyak 10 langkah atau 10 angka. Nih ya, maju 10 langkah. Kemudian mundur 8 langkah. Kalau mundur tandanya apa? Tandanya negatif. Jadi dari positif 10 bergerak menuju ke arah negatif sebanyak 8 langkah atau 8 angka. Kemudian maju lagi 3 langkah. Kalau maju positif atau negatif? Positif ya. Jadi bergerak menuju ke positif sebanyak 3 langkah atau 3 angka. Begini ya bentuk di dalam garis bilangan. Kalau di dalam model matematika, kita bisa tuliskan di sini maju 10 langkah. Kalau maju positif, jadi positif 10, kemudian mundur 8 langkah. Kalau mundur negatif, jadi negatif 8, 10 ditambah negatif 8, maju lagi 3 langkah, maju positif, jadi positif 3. 10 ditambah negatif 8 ditambah 3 sama dengan 10. Positif dikali negatif, negatif, jadi 10 dikurang 8 ditambah 3, sama dengan 2 ditambah 3, hasilnya 5. Begini ya, kalau di dalam garis bilangan dalam bentuk model matematika. Selanjutnya yang B, tentukan posisi terakhir Alvin terhadap posisi awal. Posisi terakhirnya yaitu 5 langkah. Nih ya, 5 langkah. Maka posisi terakhir Alvin adalah 5 langkah terhadap posisi awal. Nomor 8 sudah kita jawab ya. Kita lanjut nomor 9. Nomor 9, dalam suatu kelas terdapat 38 siswa. 15 siswa diantaranya adalah perempuan. 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah. Dan 9 diantaranya adalah perempuan. Tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Sekarang kita buatkan dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah jumlah siswa.
Jadi jumlah siswa di dalam kelas itu adalah 38 siswa. Kemudian di dalam kelas itu memiliki siswa perempuan itu sejumlah 15 siswa. Jadi siswa perempuan itu sama dengan 15 siswa. Kita lanjut. Siswa yang suka bersepeda itu 13. Siswa perempuan yang suka bersepeda 9. Nah, jadi kita di sini disuruh menentukan berapa banyak siswa laki-laki yang tidak menyukai mengendarai sepeda ke sekolah. Nah, kita tentukan dulu berapa jumlah siswa laki-lakinya. Jadi cara mencarinya adalah jumlah siswa dikurang jumlah siswa perempuan. Jumlah siswa keseluruhan berapa? 38 dikurang 15. Hasilnya 23 siswa. Kita lanjut. Siswa laki-laki yang suka bersepeda berapa? Siswa laki-laki yang suka bersepeda. Nah, dari mana kita bisa hitung? Kita hitung dari siswa yang suka bersepeda, kita kurangkan dengan siswa perempuan yang suka bersepeda. 13 dikurang 9, hasilnya 4 siswa. Maka siswa laki-laki yang tidak suka bersepeda adalah, jadi 23 siswa, kita kurang dengan 4 siswa, jadi hasilnya 19 siswa. Maka siswa laki-laki yang tidak suka bersepeda adalah 19 siswa. Baik, sekarang kita lanjut nomor 10. Pak Manu Putih adalah seorang peternak ayam potong dan ayam kampung. Ia memelihara 650 ekor ayam potong dan 135 ekor ayam kampung. Akibat terjangkit flu burung, dalam minggu yang sama terdapat 65 ayam potong dan 45 ayam kampung yang mati. A. Berapa banyak ayam potong yang masih hidup? B. Berapa selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati? Kita buatkan dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini yang pertama itu jumlah ayam potong. Jumlah ayam potong sama dengan 650 ekor. Kemudian ayam potong yang mati. Ayam potong yang mati sama dengan 65 ekor. Jumlah ayam kampung. Jumlah ayam kampung adalah 135 ekor. Ayam kampung yang mati 45 ekor. Kita jawab dulu yang A. Yang A di sini yang ditanya itu berapa banyak ayam potong yang masih hidup. Untuk menentukan berapa banyak ayam potong yang masih hidup, langkahnya adalah jumlah ayam potong kita kurangkan dengan ayam potong yang mati. Berapa jumlah ayam potong? Sama dengan 650 ekor dikurang 65 ekor. Sama dengan 585 ekor. Maka banyaknya ayam potong yang masih hidup 585 ekor. Sekarang kita jawab yang B. Yang B di sini berapa selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati? Kalau yang ditanya selisih itu bilangan terbesar kita kurangkan dengan bilangan yang terkecil. Nah, kita lihat bilangan yang mana yang lebih besar antara ayam potong dan ayam kampung yang mati. Yang bilangan yang terbesar adalah ayam potong yang mati. Jadi ayam potong mati kita kurangkan dengan ayam kampung yang mati. Nih, ayam potong mati kita kurang dengan ayam kampung mati. Sama dengan 65 ekor dikurang 45 ekor sama dengan 20 ekor. Maka selisihnya adalah 20 ekor. Sekarang kita masuk nomor 11. Diketahui bilangan bulat A, B, C, dan D. A lebih besar dari B, lebih besar dari C, lebih besar dari D. Periksalah apakah pernyataan berikut benar atau salah. Jika benar, jelaskan secara intuitif jawabanmu. Jika salah, berikan satu contoh penyangkal atau pendukung argumenmu. Yang A ditambah B selalu lebih dari C ditambah D. Kita jawab dulu yang A ya. Yang A ditambah B selalu lebih dari C ditambah D. Pernyataan ini benar. Kenapa? Karena A itu lebih besar dari C dan B itu lebih besar dari D. Jumlah dua bilangan terbesar lebih besar dari jumlah dua bilangan terkecil. Yang B.
A ditambah C selalu lebih dari B ditambah D. Pernyataan ini benar. Kenapa? Karena nilai A itu lebih besar dari B dan nilai C itu lebih besar dari D. Sekarang kita masuk yang C. Yang C ini A ditambah D selalu lebih dari B ditambah C. Pernyataan ini salah karena nilai A itu lebih besar dari B dan D itu lebih besar dari C. Kita ambil contoh. Nah, di sini kan A lebih besar dari B, lebih besar dari C, lebih besar dari D. Kita misalkan A-nya itu 6, B-nya 5, C-nya 4, D-nya 3. Di sini A ditambah D harus lebih besar dari B ditambah C. Kita masukkan nilai A-nya, nilai E-nya 6, D-nya itu 3, kemudian B itu 5, C itu 4. 6 tambah 3, 9, kemudian 5 ditambah 4, juga 9, jadi sama. Kita ambil contoh soal berikutnya, misalkan A-nya itu 9, B-nya 8, C-nya 6, D-nya 3. Jadi A ditambah D lebih besar dari B ditambah C. A-nya 9 tadi ditambah dengan 3, kemudian B ditambah C, 8 ditambah 6. 9 ditambah 3 berapa? 12. 8 ditambah 6, 14. Jadi 12 lebih kecil dari 14. Maka pernyataan ini salah ya. A ditambah D itu tidak selalu lebih dari B ditambah C. Begitu ya. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai Ayo Kita Berlatih 1.2 soal uraian nomor 6 sampai 11. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum Ibu tutup, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.